Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah hari ini kita akan masuk ke pelajaran kita sebelumnya setelah 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu, minggu lalu libur ya. 2 minggu yang lalu kita sudah masuk ke sistem pencernaan, lebih tepatnya di materi zat-zat makanan ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu share. Oke, kelihatan gambarnya? Kelihatan, Sir. Oke, sistem pencernaan, tapi materi sekarang kita saluran dan organ pencernaan ya. Jadi ada saluran pencernaan, ada organ pencernaan. Berbeda ya. Jadi kalau saluran itu ya dia berupa jalan atau saluran. Sedangkan kalau organ dia tidak berada di saluran tapi terhubung dengan saluran tersebut ya. Itu ada organ pencernaan, ada saluran pencernaan. Oke. Nah, secara garis besar ini ditampilkan sistem atau organ-organ dan saluran pada pencernaan manusia. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, setelah pembelajaran kalian diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi dari masing-masing organ pencernaan dengan benar ya. Fungsi organ dan saluran pencernaan dengan benar. Jadi ada dari paling atas ya, ada mulut, ada kerongkongan, sampai nanti yang paling bawah sampai akhir itu ada anus. Nah, makanan itu akan diolah dari yang molekul-molekul yang masih besar atau makromolekul sehingga menjadi mikromolekul agar bisa agar bisa dicerna oleh tubuh manusia ya. Jadi fungsi dari sistem pencernaan tadi memecah makromolekul menjadi mikromolekul. Jadi memecah bahan-bahan makanan yang kompleks menjadi bahan yang sederhana agar bisa diserap oleh tubuh. Setelah diserap nanti dikirimkan ke sel-sel yang membutuhkan sehingga dapat menghasilkan energi. Oke. Nah, kita mulai dari mulut, dari kerongkongan, dari ini lambung ya, sampai anus. Oke. Kita mulai dulu dari mulut ya. Jadi di mulut ini adalah tempat pertama kali makanan masuk ke dalam tubuh ya. Di dalam mulut ini terjadi 2 jenis pencernaan ya. Yang pertama adalah pencernaan mekanis, yang kedua pencernaan kimiawi ya. Jadi ada 2 jenis pencernaan. Yang pertama pencernaan mekanik, yang kedua pencernaan kimiawi. Nah, kenapa namanya pencernaan mekanik? Karena pencernaan mekanik adalah pencernaan yang menggunakan alat untuk memecah makanan yang berukuran besar tadi. Apa alat yang digunakan untuk memecahnya? Inilah yang namanya gigi. Jadi gigi kita itu fungsi untuk mengunyah makanan, sehingga makanan-makanan yang bentuknya masih bulk atau masih bongkahan bisa dipecah sehingga berukuran lebih halus ya, menghaluskan makanan, itu fungsi dari gigi. Itu pencernaan mekanik. Sedangkan pencernaan kimiawi itu adalah pencernaan yang dibantu oleh enzim ya, dibantu oleh enzim. Sedangkan mekanik tadi nggak dibantu oleh enzim ya. Mekanik tidak dibantu oleh enzim, pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim. Jadi di dalam mulut terjadi 2 jenis pencernaan. Mekaniknya oleh gigi dan lidah untuk membolak-balik makanan ya, membolak-balikan makanan, dan pencernaan kimiawi oleh yang namanya kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah atau glandula saliva itu akan menghasilkan saliva atau air liur. Nah, di air liur tadi terdapat enzim yang namanya ptialin. Ya, enzim ptialin tadi ini fungsinya untuk mengubah amilum menjadi disakarida. Ya, mengubah amilum menjadi disakarida. Amilum itu polisakarida, sedangkan disakarida itu gugus gula yang gula atau karbohidrat yang terdiri dari 2 gugus gula disakarida. Kalau amilum itu polisakarida. Ya, contohnya apa? Contohnya pada nasi. Ya, nah coba kalau kalian mengunyah nasi,
ya, mengunyah nasi. Nah, lama-lama nasi tersebut akan berubah menjadi agak sedikit manis, ya, nggak manis-manis gula, tapi ada terasa manisnya. Nah, itu dari mana? Dari disakarida tadi, ya, disakarida. Memang disakarida ini tidak semanis monosakarida, ya. Monosakarida itu ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ya, kalau disakarida ada banyak, ada maltosa, ada sukrosa. Ya, oke. Jadi itu dari fungsi dari saliva atau air liur. Nah, di sini hanya terjadi pencernaan karbohidrat. Pencernaan protein dan pencernaan lemak belum terjadi di mulut. Kenapa belum terjadi? Ya, karena tidak ada enzim pemecahnya. Ya, tidak ada enzim pemecah protein dan lemak di dalam mulut, ya, di dalam mulut. Hanya ada enzim tialin, ya. Enzim tialin ini sama dengan enzim amilase, tapi ini tialin ini lebih ke enzim amilase yang ada di mulut, di kelenjar yang dihasilkan oleh kelenjar ludah atau glandula saliva. Nanti ada satu lagi di usus halus, namanya amilase, fungsinya sama kayak gini. Kenapa sama? Karena kan makanan berada di mulut itu tidak lama, ya. Berapa sih kalian, berapa lama lah makanan bertahan di mulut kalian? Apa sampai 30 menit kan tidak, ya. Jadi semua amilum yang masuk ke dalam tubuh, di dalam mulut, itu tidak semuanya berubah menjadi disakarida. Ada beberapa yang masih dalam bentuk amilum, ya, karena waktu kita mengunyah itu kan tidak lama. Nah, nanti sisa-sisa amilum yang belum dipecah tadi akan dipecah lagi nanti di usus halus, ya. Oke, di mulut. Jadi di mulut ini ada alat bantu seperti gigi, ada lidah, ya. Lidah ini fungsinya untuk membolak-balikan makanan kalau dalam sistem pencernaan. Nanti kalau fungsi lidah sebagai indera nanti beda lagi, ya. Indera pengecap itu beda lagi. Kita hanya fokus di sini lidah sebagai untuk membolak-balikan makanan. Terus nanti di sini ada tiga pasang kelenjar saliva atau glandula saliva. Ada saliva sublingualis itu di bawah lidah. Ada saliva submandibularis, ya. Mandibularis ada di bawah di bawah mandibula atau di bawah rahang bawah. Satu lagi kelenjar glandula parotis yang ada di sekitar pipi, yang bawah pipi bagian bawah. Ya, jadi tiga pasti di sini agak ke leher, ya, parotis. Pipi bawah agak ke leher, parotis. Tiga. Jadi tiga pasang ya glandula saliva submandibularis, sublingualis, dan parotis. Ketiga-tiganya juga menghasilkan air liur, saliva, dan menghasilkan enzim tialin, ya, untuk mengubah amilum menjadi disakarida tadi. Nah, setelah dari mulut, setelah dikunyah, ya, pasti ada proses pengunyahan di mulut, ya. Jadi mengubah makanan yang kasar tadi menjadi lebih halus, ya. Makanan akan masuk ke esofagus, ya. Esofagus atau kerongkongan, ya. Kerongkongan. Nah, di dalam leher kita ini ada dua saluran. Yang pertama saluran makanan, itu esofagus. Yang kedua saluran pernafasan, itu trakea. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan, kalau esofagus itu kerongkongan, kalau trakea itu tenggorokan. Ya, jadi ada dua saluran di sini. Nah, bagaimana caranya supaya makanan itu tidak masuk ke dalam sistem pernafasan, tidak masuk ke dalam paru-paru? Nah, jadi antara esofagus dan trakea itu ada katup yang namanya epiglotis, ya. Epiglotis. Nah, epiglotis inilah yang akan menjadi palang agar makanan itu tidak masuk ke dalam trakea. Jadi makanan itu pasti masuknya ke dalam esofagus. Nah, ya esofagus. Ya, epiglotis tadi ini terbuka saat kita bernafas. Ya, saat kita bernafas atau saat kita berbicara. Epiglotis akan terbuka. Makanya kalau kita makan sambil berbicara itu kadang kita akan mengalami tersedak. Tersedak itu kenapa?
Karena epiglotis tadi kan kalau saat kita berbicara epiglotisnya akan terbuka ya. Nah, saat kita berbicara kita makan nih misalkan. Epiglotis terbuka tapi ada makanan yang masuk. Ya, otomatis epiglotis akan tertutup paksa. Sehingga memunculkan peristiwa tersedak ya. Oke, itu. Jadi epiglotis ini buka tutupnya ini dipengaruhi oleh saraf ya. Saraf tidak sadar ini di luar kesadaran kita. Apakah terbuka atau tertutup itu sudah diatur oleh sistem saraf ya. Jadi epiglotis tadi memastikan bahwa makanan itu masuknya ke esofagus bukan ke trakea. Memang bahaya ya kalau masuknya ke trakea ya, bahaya ya. Kalau makanan masuk ke paru-paru itu bisa berbahaya. Air aja berbahaya masuk ke paru-paru, apalagi makanan yang padat. Oke ya, ini epiglotis. Ya, ini esofagus ini. Jadi epiglotis ini, esofagus adalah penghubung antara mulut dan lambung. Ya, jadi antara mulut sama lambung itu ada saluran panjang, ya, yang namanya esofagus, ya, atau kerongkongan, ya, kerongkongan. Nah, di dalam esofagus ini ini masih terjadi pencernaan dari si ptyalin tadi. Jadi ptyalin masih bekerja di sini. Ya, sisa-sisa dari pencernaan di mulut tadi masih bekerja di sini. Nah, selain itu di esofagus juga terdapat gerakan, ya, gerakan yang namanya gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini memungkinkan makanan itu bergerak menuju ke lambung, ya, menuju ke lambung. Mau kalian jungkir balik pun, mau kalian berdiri kayak biasa, makanannya akan tetap menuju ke lambung. Mau di luar angkasa juga yang nggak ada gravitasi, dia akan menuju ke lambung. Jadi bukan turun ya, menuju ke lambung. Ya, kenapa? Karena gerak epiglotis tadi. Jadi gerak epiglotis itu gerak peristaltik, sorry. Gerak peristaltik tadi seperti gerak meremas ya. Jadi makanan tadi diremas, diteruskan menuju ke lambung. Oke. Jadi di esofagus ini tidak ada pencernaan secara khusus. Jadi lebih ke sambungan dari yang di mulut dan gerak peristaltik yang membawa makanan menuju ke lambung. Oke. Nah, sekarang yang ketiga kita sampai di lambung. Nah, di lambung, ya, lambung manusia ini, antara epiglotis dan lambung itu ada namanya sfinkter. Sfinkter, ya, antara ini kan epiglotis, ini apa? Esofagus, itu balik-balik terus. Ini esofagus, ini lambung, ya. Antara esofagus dan lambung ini ada katup, ya. Katup tadi namanya katup itu sfinkter, bukan namanya sfinkter. Katup sfinkter. Selain itu di bawah antara lambung dengan usus halus juga ada sfinkter. Ya, sfinkter. Yang ini sfinkter pylorus, yang ini sfinkter kardiak. Ini nama-nama lambungnya aja. Kalau bagian atas ini namanya kardiak, kalau bagian bawah dan ini fundus, kalau bagian ujung ini namanya pylorus. Itu hanya bagian-bagian dari lambung. Nggak usah diingat-ingat kali. Oke, nah jadi misal tadi makanan tadi ya, makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam lambung. Nah, lambung ini sifatnya asam. Lambung sifatnya asam. Kenapa asam? Karena di lambung ada HCl atau asam klorida yang dihasilkan oleh dinding lambung, ya. Dihasilkan oleh dinding lambung. Ada sel-sel yang ada di dinding lambung. Nah, fungsi HCl tadi yang pertama itu untuk membunuh kuman, ya. Membunuh kuman karena dalam kondisi asam. Dan yang kedua itu fungsi HCl juga bisa sebagai fungsi HCl ya, mengaktifkan pepsinogen. Pepsinogen itu adalah pepsin yang belum aktif ya. Jadi di lambung itu ada enzim namanya pepsin. Nah, pepsin ini ada bentuk tidak aktifnya atau bentuk belum aktifnya namanya pepsinogen. Nah, pepsinogen diaktifkan oleh si HCl sehingga berubah nanti menjadi pepsin.
Pepsin ini fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton, ya. Jadi sudah mulai ada pencernaan protein di lambung. Jadi kan tadi kalau di mulut pencernaan protein belum ya, belum ada pencernaan protein. Nah, sudah di lambung mulai terjadi pencernaan protein. Selain itu di lambung juga terdapat enzim renin. Nah, fungsinya untuk menggumpalkan protein yang terdapat pada susu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah gambar dari dinding lambung, ya. Jadi di dinding lambung itu ada sel-sel yang menghasilkan si HCl dan pepsin tadi. Nah, yang pertama itu ada namanya sel mukosa. Nah, sel mukosa ini ditunjukkan yang warna merah ini. Nah, fungsinya untuk menghasilkan mukus. Mukus itu kayak semacam lendir ya. Fungsinya untuk melumasi dan melapisi sel-sel di lambung tadi. Kenapa perlu dilapisi? Kenapa perlu dilumasi? Karena sifat asam dari HCl tadi dapat merusak sel kalau nggak dilapisi. Ya, jadi harus ada lapisannya dan dilindungi oleh si mukus tadi, lendir tadi yang dihasilkan oleh sel mukosa. Nah, terus ada sel Schiff ya. Sel Schiff tadi, Schiff cell ini fungsinya untuk mensekresikan pepsinogen. Ini yang warna pink ya, yang warna pink. Nah, ini sel Schiff tadi fungsinya untuk menghasilkan atau mensekresikan atau mengeluarkan pepsinogen. Nah, pepsinogen ini adalah bentuk tidak aktif dari pepsin. Jadi pepsinogen ini belum punya fungsi sampai dia diaktifkan, ya. Dia harus diaktifkan dulu baru bisa mencerna protein. Jadi kalau pepsinogen itu nggak bisa mencerna protein. Yang bisa itu adalah pepsin, ya, bentuk aktif dia. Nah, yang ketiga itu ada sel parietal. Nah, sel parietal inilah yang fungsinya untuk menghasilkan HCl. Nah, jadi kalau ditanya asam klorida di lambung kita berasal dari mana, apakah kita minum asam klorida atau gimana, enggak. Jadi lambung kita yang menghasilkan asam klorida dari HCl tadi oleh si sel parietal ya. Jadi sel parietal ini menghasilkan HCl, asam klorida. Oke. Ya, ini ya. Jadi di lambung tadi terjadi yang pertama itu pensterilan, nah karena apa ya? Membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh bersama makanan ya. Pasti ada kuman yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan ya. Pasti ada. Jadi dibutuhkan HCl untuk membunuh kuman tersebut. Yang kedua itu ada pepsin yang mengubah protein menjadi pepton. Dan yang ketiga ada renin, itu fungsinya untuk penggumpalan protein pada susu. Ya. Oke. Nah, pepsin tadi ada bentuk tidak aktifnya ya, namanya pepsinogen. Nah, pepsinogen ini akan diaktifkan oleh HCl sehingga berubah menjadi pepsin ya. Itulah hal-hal yang terjadi pada organ lambung ya. Oke. Nah, kalau tadi kan masih salurannya ya. Nah, selanjutnya itu ada hati dan pankreas. Nah, hati dan pankreas ini merupakan organ yang membantu dalam pencernaan. Ya, yang pertama kenapa hati? Karena hati itu menghasilkan empedu. Ya, empedu menghasilkan cairan empedu. Nah, cairan empedu ini fungsinya untuk mengemulsikan lemak atau membantu pencernaan lemak. Ini fungsi dari garam-garam empedu ya. Atau cairan empedu. Nah, kalau pankreas ini fungsinya kalau pada sistem pencernaan dia menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Ya, ada tripsin, ada lipase, ada amilase. Nah, fungsi-fungsi enzim tadi, enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan fungsi dari getah empedu, ya, itu akan nanti disalurkan ke usus halus, ya.
Jadi mereka hanya menghasilkan, tidak terjadi pencernaan di dalam pankreas ataupun di dalam hati, nggak ada pencernaan di situ, tapi mereka menghasilkan sesuatu yang akan berperan dalam pencernaan tadi. Kalau si hati dia menghasilkan empedu, nanti empedu menghasilkan garam-garam empedu. Nah, garam-garam empedu nanti akan ditransport, dikirim kemana? Dikirim ke usus halus. Pankreas nanti menghasilkan enzim-enzim pencernaan seperti tripsin, lipase, amilase. Enzim-enzim tadi dikirim kemana? Ke usus halus juga. Ya. Nah, selain itu, pankreas juga menghasilkan natrium bikarbonat. Ya, natrium bikarbonat ini sifatnya basa. Untuk apa? Nah, tadi kan di lambung sifatnya asam ya kan? Karena ada HCl-nya. Nah, kalau zat asam tadi masuk ke dalam usus halus kalian itu bisa radang, bisa rusak sel-selnya. Karena usus halus itu tidak sekuat bentuknya itu nggak kayak lambung ya. Karena kalau lambung kan udah memang sudah beradaptasi dengan lingkungan yang asam, sedangkan usus halus enggak. Nah, untuk mengatasi itu maka dibutuhkan zat basa untuk menetralisir si asam tadi. Itulah fungsi dari pankreas. Jadi selain menghasilkan enzim pencernaan, pankreas juga menghasilkan natrium bikarbonat. Ya, ini basa sifatnya untuk menetralkan asam lambung yang masuk ke dalam usus halus. Ya, selain itu ada getah-getah empedu yang fungsinya untuk mengemulsikan lemak. Oke. Nah, untuk pencernaan di usus halus, ya kita akan bahas besok. Usus halus dan usus besar itu akan kita bahas besok. Jadi sampai di sini kita kali ini. Jadi hari ini kita udah bahas tentang yang pertama mulut dan enzim-enzim yang ada di mulut, esofagus dan epiglotis, lambung ya dan proses-proses yang terjadi di lambung serta hati dan pankreas, organ-organ yang membantu dalam pencernaan. Oke. Mungkin cukup sekian materi kita kali ini, kita sambung besok. Dan jangan lupa kalian isi psikologi kalian, ya apalagi yang belum ngisi itu, ya silahkan diisi, dicicil sampai akhir bulan ini ya sebelum ujian kalau bisa psikologi kalian sudah clear semua. Jangan sampai ada nilai yang kosong karena itu nanti akan mempengaruhi nilai kalian di raport kalian ya. Oke, terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.